Hai guys, ini ada koin yang sedang ngetrend yaitu koin meme PP, di mana saya akan analisa secara fundamental koin ini dan jelaskan kepada teman-teman kira-kira ini layak beli atau tidak ya teman-teman. Selain itu akan ada juga bagi yang kemarin dapat airdrop Arbitrum, maka bisa claim airdrop ini dari token AI Doge. Ada juga technical analysis Bitcoin, Ethereum, dan beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily. Close-nya itu bagus ya teman-teman, bisa close hijau. Lebih tinggi daripada red candle yang kemarin. Kemarin itu hanya retest daerah sini saja. Retestnya itu berhasil, sudah di sini. Dan hari ini ada sedikit penurunan ya, karena sudah naik banyak dari kemarin. Untuk indikatornya di MACD-nya itu ada crossover ke bawah, tetapi RSI itu masih kuat. Di time frame 4 jamnya ini kemungkinan akan sideways dulu di daerah 31.000 sampai dengan 29.000 di daerah ini ya. Jadi kalau lewat 31.000 baru kita bisa bilang target harga selanjutnya. Nah, sekarang masih berada di dalam range 31 sampai 29.000. Untuk ETH per Bitcoin juga ini dia sedang berada di resistance garis warna biru ini. Jadi dia close di bawah daripada resistance ini pas ya teman-teman. Dan akan sideways dulu untuk siap-siap mengumpulkan tenaga untuk pump selanjutnya. Dan yang pastinya ada resistance di garis biru ini yang harus dia lewati agar bisa kembali bullish dan altcoin juga bisa berjaya. Sedikit informasi buat pengguna Binance di mana teman-teman harus update untuk address yang teman-teman dulu pakai. Address yang kita pakai untuk depo itu nanti digantikan dengan yang baru. Jadi ada address Ethereum, Tron, BNB, dan Stellar. Pengguna-pengguna yang kena dampaknya ini itu akan dinotifikasi lewat email. Ada tanggal kadaluarsanya juga untuk address yang lama. Nah, ketika pengguna baru itu mendapatkan address yang baru, maka address yang lama tersebut menjadi tidak valid lagi, tidak bisa digunakan. Exchange Binance juga memberikan penjelasan kalau misalnya uang kita itu kita kirimkan ke address yang sudah expired ini, itu uangnya tidak akan hilang, tetapi tidak bisa langsung di reimburse. Pengguna-pengguna harus secara manual memprosesnya di transaction history page ya. Jadi ada yang harus dikerjakan. Jadi lebih baik kita update dulu untuk ke address yang baru karena ini ada perubahan infrastruktur semacam upgrade secara berkala dari waktu ke waktu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini adalah berita adopsi dari salah satu bank Amerika Serikat yang cukup besar, yaitu BNY Mellon. Mereka ekspansi tim kripto mereka dengan CEO Zodiac Custody sebelumnya, salah satu talenta daripada BlockFi. Jadi kita lihat apa yang mereka lakukan, bukan kita dengar apa yang mereka ucapkan. Mereka ekspansi tim kriptonya untuk di aset digitalnya ini menunjukkan kalau memang kripto itu adalah masa depannya. Makanya kita jangan dibohongi oleh perusahaan-perusahaan besar yang bilang kalau kripto itu scam, kripto itu Bitcoin itu bakal ke nol dan segala macam lainnya. Itu merupakan salah satu cara mereka untuk agar kita retail itu menjual, tetapi kita lihat apa yang mereka lakukan. JP Morgan sendiri itu mengembangkan wallet kripto, perusahaan-perusahaan besar, BlackRock sendiri, mereka itu fokus kepada tokenisasi, bisa saja ke tokenisasi sekuritas. Perusahaan-perusahaan besar makin banyak yang mengadopsi kripto. Pastikan kita juga ikut andil di dalam bagian ini agar bisa sama-sama cuan. Dan ini untuk teman-teman yang kemarin bisa claim airdrop Arbitrum, maka teman-teman bisa claim koin AI Doge ya, itu di arbdoge.ai. Nanti teman-teman ke website itu bisa claim. Nah, nanti klik yang ada di sini, nanti bisa dapat. Harus bayar gas fee-nya itu dalam Arbitrum ya. Dan tentu saja di video kali ini saya akan ngomongin koin yang lagi ngetrend ini, namanya PP. PP ini sering dipakai buat meme di komunitas kripto ya, jadi sering dipakai, orang-orang juga pakai profile picture PP dalam berbagai bentuk, dan banyak sekali meme yang terbuat dari PP ini. Sekarang ada koin baru muncul, yaitu PP di jaringan mainnet Ethereum. Kita akan lihat dulu mengenai tokenomics-nya. Untuk market cap-nya sekarang itu di 86 juta, jadi masuk dalam market cap kecil. Kalau berhasil, maka potensinya ini besar. Circulating supply-nya itu 420 triliun sepertinya.
24 jam terakhir volume tradingnya ini itu cukup besar, 78 juta, di mana ini semuanya berfokus di Uniswap ya. Mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali dari awal launching sampai sekarang, ribuan, puluhan, ratusan ribu persen kalau saya lihat di sosial media, dan ini tersedia di Uniswap. Oke, sebenarnya kalau soal fundamental PP sendiri ini dia ya koin meme sendiri ya, di mana tidak ada utilitasnya yang benar-benar. Di sini juga dia isinya cara membeli koin PP itu bagaimana, switch dari ETH ke PP. Ini token supply-nya, tokenomics-nya juga tidak detail. Checks listing itu 6,9%. Ini akan dimasukkan ke checks ya. Tapi sisanya itu masuk ke liquidity pool. Kalau kita lihat sebenarnya liquidity pool-nya itu tidak terlalu besar, yang ada di Uniswap versi 2 juta dolaran. Kalau di Uniswap versi 3-nya itu sekitar 1 juta dolar lebih, jadi total katakanlah 3,5 juta dolar untuk total liquidity yang ada di sini. Mungkin karena sebagian itu sudah mengambil koin PP ini itu masuk ke dalam wallet mereka sehingga tidak full 93%. 93% itu berarti harusnya ada lebih dari 50 juta daripada market cap ini. Ya, tetapi ini juga tidak, maksudnya bukan project yang serius ya, ini project meme, jadi ya mereka mau tulis apa juga ini orang tidak terlalu peduli ya. Roadmap-nya itu tahap pertama adalah fase meme. Launching, masuk ke CoinGecko, ada 1.000 lebih holders, sekarang sudah lebih dari 10.000 holdersnya, dan sudah cukup trending di Twitter dan di komunitas kripto juga sekarang masuk ke fase 2 menurut saya. Ada partnership dengan PP Times Digital Newsletter, ada PP Palace untuk holder, dan akan ada detailnya yang menyusul, akan ada checks listing, rumor sih nanti akan masuk ke Huobi, dan fase 3 ini bisa beli merchandise bertemakan PP, PP Academy, PP Tools, Tier 1 Exchange mungkin masuk seperti KuCoin, Binance, jadi itu adalah rencana mereka, dan flip Bitcoin ini menurut saya cuma jokes aja ya, jadi tidak mungkin bisa flip Bitcoin. Yang paling berpotensi yaitu Ethereum untuk flip Bitcoin, itu pun belum pernah terjadi. Ini adalah contract address untuk PP sendiri yang ada di sini di Etherscan. Kita bisa lihat kalau 6,9% itu untuk checks listing, ya benar, ada di sini ya. Tapi sisanya itu adalah dalam 1%, dan dalam jumlah yang seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau charting untuk koin PP sendiri, bisa dilakukan di dextools.io. Ini khusus untuk yang belum masuk ke TradingView, yang biasanya launching itu di Uniswap, itu maka harus pakai DexTools seperti ini. Kenaikan yang sangat besar sekali dari awal dia launching sampai sekarang ya. Nah, koin-koin ini masuk dalam kategori micin ya teman-teman. Jadi secara jangka panjang tidak pasti apakah ini itu akan sukses atau enggak, beda dengan koin-koin misalnya seperti Ethereum, Arbitrum, Optimism. Timnya itu kuat, jadi lebih ada potensi untuk jangka panjangnya. Nah, koin PP ini itu semuanya adalah jokes ya. Jadi ketika teman-teman masukkan, kalau misalnya mau membeli ya jangan masuk banyak-banyak, atau masukkan uang yang memang sudah siap untuk habis semuanya, karena ya takutnya ini bisa menjadi jebakan juga, tiba-tiba di dump langsung ke bawah ya. Jadi kita tetap harus waspada. Timnya itu tidak dijelaskan di sini, tim yang membuat PP itu, jadi sifatnya anonymous, ya tidak jelas itu siapa. Hanya ada emailnya itu yang ada di sini. Ada Telegram, Twitter, dan Discord juga. Dan mereka juga sudah bilang kalau koin ini itu tidak ada gunanya dan hanya untuk hiburan semata ya. Jadi jangan ekspektasi untuk adanya return ketika teman-teman invest atau beli koin ini. Tapi ya potensinya ini bisa mungkin seperti koin Shiba Inu yang di tahun 2021. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ya saran saya adalah jangan beli banyak-banyak dan kita hold aja kalau misalnya teman-teman mau beli ya. Hold aja sampai dia benar-benar sukses, maka itu akan kelihatan di market cap-nya itu bisa gede banget, apalagi kalau misalnya bisa masuk listing exchange yang besar. Dan mungkin ini juga bisa menjadi pendorong season yang baru untuk meme, di mana sebelumnya itu kan Dogecoin ya, jadi koin-koin anjing. Sekarang ini bisa bertemakan PP semua. Komunitas kripto sih sedang fokus di sini-sini aja,
volume tradingnya itu juga besar banget ya, perhatiannya semuanya tertuju kepada koin ini. Kalau saya sih ada invest di koin-koin micin, jadi yang micro cap itu yang di ekosistem Arbitrum rata-rata itu adalah koin-koin DeFi yang menurut saya ada potensinya juga. Mungkin nggak akan bisa segede seperti si Shiba Inu karena sifatnya itu adalah koin-koin DeFi. Dan mungkin ini PP kalau misalnya berhasil bisa jadi seperti Shiba Inu ya. Tetapi tetap harus jaga money management, jangan all in di koin-koin seperti ini. Kecuali memang sudah siap untuk semua uangnya itu habis. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.